Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita sampai detik ini masih bisa menjalankan segala kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ini patut kita syukuri untuk menjadikan kita sebagai hamba yang berpredikat abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada penciptanya. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita semua menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, setiap umat manusia di dalam menjalankan segala aktivitasnya menginginkan sebuah keselamatan, menginginkan sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Di dalam bekerja, manusia tidak ada yang ingin merugi. Semuanya ingin mendapatkan keuntungan, keberhasilan dan sebagainya. Di dalam belajar juga demikian. Apalagi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia ingin ibadahnya menjadi ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya semua manusia ketika ditanya mau masuk ke surga atau mau masuk ke neraka, dan semua manusia pasti akan menjawab mereka ingin masuk ke dalam surga dan ingin selamat dari api neraka. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Selain kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah seperti sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah, masih ada lagi sebuah amalan yang Allah akan memberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya, yaitu selamat dari neraka dan juga masuk surga dengan aman. Dan itu bisa dilaksanakan oleh setiap umat manusia berupa ibadah sholat tarawih. Oleh sebab itulah maka bisa dikatakan bahwasanya fadilah sholat tarawih pada malam ke-16 ini kataballahu lahu bara'atan najah minan nar wa bara'atad dukhul minal jannah. Allah mencatat bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-16 selamat dari api neraka dan juga selamat masuk ke dalam surganya Allah. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada yang perlu digarisbawahi, bahwasanya semua amalan apapun yang kita lakukan
Kalau tidak dilandasi dengan niatan karena Allah, maka itu akan sia-sia. Semua amalan apapun yang kita kerjakan, sholat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, berperang di jalan Allah, tapi semuanya dengan tujuan ria, ingin dipuji oleh orang lain, maka semuanya itu bisa menggugurkan apa-apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita gunakan kesempatan hidup di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu pada tahun-tahun berikutnya kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barakah, dan bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Kilau Ramadan dimanapun yang berada, sekali lagi mari kita pergunakan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Setiap umat Islam tidak ingin dalam hidupnya memperoleh kegagalan, mendapatkan kesengsaraan. Kalau ingin terhindar dari itu semuanya, maka amalkan semua apa yang telah Allah perintahkan, amalkan semua apa yang telah Rasulullah ajarkan. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari pertanyaan yang disampaikan tadi, itu merupakan janji dari Allah bagi mereka-mereka yang melaksanakan segala bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-16 ini. Allah menjanjikan akan diberi kebebasan dari api neraka dan kebebasan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau di dalam hati orang itu ada sifat riya, ingin dipuji, maka itu bisa menghambat dia untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Ada beberapa perbuatan yang bisa menghambat manusia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Di antara beberapa hal tersebut, satu, kalau manusia di dalam hatinya ada sifat sombong. Jadi dia melakukan segala sesuatu karena sombong, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti kita akan hal seperti ini, sehingga dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Jadi tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga bisa menghambat umat manusia masuk ke dalam surganya Allah, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang telah mendidik kita, membesarkan kita, dan memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh sebab itulah, maka Rasulullah juga menegaskan, raghima anfu rajulin adraka walidayhi walam yadkhulil jannah. Sungguh celaka seseorang yang ketika kedua orang tuanya masih ada, tapi tidak bisa membawa dia masuk ke dalam surganya Allah, dikarenakan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, ada juga, yaitu ketika seseorang itu memiliki hutang dan hutangnya belum dibayar. Makanya hati-hati. Hati-hati ketika kita punya hutang, jangan sampai hutang kita wariskan kepada anak kita. Kita lunasi. Karena hutang yang kita miliki ternyata itu bisa menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya dosa-dosa orang yang mati syahid semuanya akan terampuni kecuali hutang yang mereka miliki. Jadi orang yang mati syahid akan masuk surga, tapi akan tertutup
akan terhalang ketika masih ada hutang-hutang yang belum dia lunasi. Masih ada beberapa hal yang bisa menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah. Tapi mudah-mudahan jawaban singkat ini bisa menjadi pencerah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan semuanya dibenarkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan kita mendapatkan dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.